UTBK sudah di depan mata. Persiapan apa yang sudah kamu lakukan? Yang pasti, belajar yang tekun dan kuasai tips maupun trik menjawab soal ya. Kamu nggak bisa duduk saja. Tes masuk perguruan tinggi lebih rumit dari yang dibayangkan. Sebelum kamu mulai daftar dan ikut tes, kamu wajib paham dulu jurusan dan kampus mana yang akan dituju. Beda orang, beda bakat dan minat. Jurusan ini sangat cocok untuk kamu, jurusan yang lain belum tentu. Untuk informasi lebih valid, kamu bisa buka dulu situs ltmpt.ac.id. Di sana akan tertera semua universitas negeri dan juga berapa banyak kuota setiap jurusannya. Kemudian, klik SBMPTN, lalu klik PTN. Nah, di sana ada beberapa pilihan perguruan tinggi yang bisa dipilih. Tentukan dulu ya, universitas mana yang akan kamu tuju. Misalnya, kita pilih Universitas Syah Kuala. Di sebelah kanan atas akan terlihat profil. Kamu bisa klik saja. Akan muncul jurusan Saintek atau IPA dan juga Soshum atau IPS. Dari sana, kamu bisa melihat daya tampung untuk tahun 2020 dan kira-kira berapa pesaingnya. Kamu bisa bedakan peminat tahun sebelumnya. Makin ramai peminat, makin populer jurusan yang dituju. Jurusan populer seperti pendidikan dokter maupun teknik akan menerima banyak pendaftar. Dan peminat juga ramai. Ilmu hukum juga jadi jurusan favorit untuk anak-anak IPS. Jadi, kamu bisa mulai memilih dan tentukan arah mau ke jurusan apa. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah buat akun di LTMPT, yang merupakan kewajiban sejak tahun lalu. Kamu wajib membaca jadwal penting pendaftaran ya. Jangan sampai kamu terlewat informasi dan tidak bisa ikut tes tahun ini. Semua pendaftaran baik SNMPTN maupun SBMPTN, pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui akun LTMPT saja ya. UTBK siap diikuti kalau begitu. Apa yang harus kamu persiapkan? Pertama, persiapan. Belajar dengan tekun dan rajin. Itu adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil terbaik. Tanpa belajar, tidak ada orang yang bisa menolongmu. Kedua, jawab semua soal. Perhatikan waktu saat mengerjakan soal ya. TPS itu waktunya 90 menit untuk 80 soal. TKA Saintek itu 75 menit untuk 80 soal. Dan TKA Soshum 75 menit untuk 100 soal. Kamu bisa menyesuaikan waktu dengan baik. TPS bisa diakali dengan 1 menit saja. Sisanya untuk menjawab soal yang ragu-ragu. TKA Saintek kamu bisa kerjakan dalam waktu 56 detik untuk 1 soal. TKA Soshum harus siap kamu kerjakan dalam waktu 45 detik untuk 1 soal. Kerjakan soal yang benar-benar yakin dengan waktu yang maksimal tadi. Namun, jika ada yang kurang yakin, jangan dikosongin. Kamu jawab saja. Nanti, apabila masih ada waktu tersisa, bisa cek kembali ya. TPS, TKA Saintek maupun TKA Soshum, jangan sampai kamu lewatkan meskipun tidak tahu jawabannya. Semua soal memiliki kemungkinan yang benar untuk dapat poin. Ketiga, pelajari soal-soal tahun lalu. Nah, siapapun yang mau ikut tes tentu saja pelajari soal-soal yang sudah ada. Untuk tes UTBK juga bisa demikian. Kamu bisa pelajari soal-soal tahun lalu, baik dari kakak letting maupun dari internet. Kamu juga bisa mengasah kemampuan dengan mengikuti bimbingan belajar. Selama bimbel, kamu akan dikasih trik gitu untuk menjawab UTBK. Namun, jika terkendala biaya, belajar mandiri juga tidak ada salahnya. Keempat, cari jawaban yang mungkin. Memang sulit mencari jawaban yang mungkin benar. Kamu harus punya trik tertentu. Dalam waktu yang singkat, bisa menjawab soal dengan benar itu adalah sangat ajaib. Untuk soal-soal rumit, kamu bisa tinggalkan terlebih dahulu. Kerjakan soal-soal ringan seperti ini. Soal persamaan kata. Superior sama dengan kata apa? A. Hebat. B. Extrovert. C. Introvert. D. Rendah. E. Beragam. Superior itu sendiri sama dengan kuat, hebat, atau luar biasa. Lawan kata dari superior adalah inferior atau biasa. Maka jawaban yang tepat adalah A. Hebat. Saran saya untuk terbiasa lebih baik menjawab soal-soal, baik soal di buku paket, soal tahun sebelumnya, maupun soal yang ada di beberapa aplikasi online. Dengan banyak menjawab soal, kamu sudah tahu bentukan soal itu seperti apa. Jangan lupa untuk membangun diskusi kelompok dengan teman-temanmu. Bimbel boleh tidak ikut kalau kekurangan biaya. Belajar kelompok jangan sampai ketinggalan. Dengan itu, kamu bisa mendapatkan peluang yang lebih besar untuk lulus. 5. Sisa waktu sedikit itu mau ngapain? Biasanya,
kamu akan berkutat pada soal-soal yang mudah dan meninggalkan soal rumit. Nggak masalah. Ada kemungkinan soal mudah itu benar semua. Lalu, bagaimana jika sisa waktu 15 menit, sedangkan masih ada 20-30 soal yang belum terjawab? Kamu bisa menebak saja atau memilih cara lain. Daripada kamu menebak, lebih baik menggunakan cara ini. Misal, 5 soal jawabannya A semua. 5 soal berikutnya B semua. 5 soal selanjutnya C semua. 5 soal lagi D, dan sisa 5 soal adalah E. Ada kemungkinan apa yang kamu jawab benar di antara yang sudah dijawab tadi. 6. Jangan panik. Selesaikan semua soal satu persatu. Yakin benar dan tinggalkan dulu yang ragu. Kunci utama adalah jangan panik saat masuk ruang ujian. Dengan terbiasa menjawab soal atau latihan soal selama tenggat waktu ujian, kamu sebenarnya sudah berteman dengan rasa panik itu sendiri. Makin sering menjawab soal, makin tahu trik dan tipsnya. Tiap kampus memiliki standar tersendiri untuk meluluskan calon mahasiswa. Dengan standar yang diterapkan ini, kamu bisa mencari celah agar bisa lulus. Gak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanyalah mimpi saja. Kamu belajar, maka kamu akan lulus. Kamu santai, maka bermimpilah dan berangan-angan saja untuk masa depan.